Udah langsung bagus, glowing gitu ya. Selain perawatan kulit yang harus diperhatikan dalam penampilan juga soal rambut nih ya Reza. Kalau cowok kan dicukur tuh biar rapi. Iya, groomingnya gitu. sekalian biasanya. Wajahnya dibersihin, rambutnya juga dipotong begitu. Tapi kalau ngomongin soal cukur rambut nih, ada komunitas tukang cukur di Kabupaten Tuban, Jawa Timur yang menggelar bakti sosial dengan cara yang unik. Caranya seperti apa? Yaitu dengan membuka layanan potong rambut gratis bagi tukang becak dan juga pedagang asongan. Dan ini uniknya Reza dan juga pemirsa, cukur gratis ini tidak hanya diminati pria saja, tapi ada juga loh wanita yang ikut-ikutan cukur gratis. Kita lihat. Pemandangan berbeda terlihat di Terminal Wisata Kebonsari, Jalan Gajah Mada, Kabupaten Tuban, Rabu siang. Puluhan tukang beca dan pedagang asongan yang biasanya sibuk menunggu wisatawan ini ramai-ramai mengantre untuk potong rambut. Mereka ingin merapikan rambut dan kumis dengan memanfaatkan layanan cukur gratis. Kegiatan sosial ini digelar sejumlah tukang cukur yang tergabung dalam komunitas tukang cukur se-Kabupaten Tuban. Sambil menunggu wisatawan yang datang, para tukang beca dan pedagang asongan ini menyerbu layanan cukur rambut gratis. Bahkan sebagian dari mereka juga meminta tambahan cukur kumis dan jenggot agar terlihat lebih muda. Di sini kerja apa Pak? Beca. Ini tadi ikut potong Pak ya? Iya, Kenapa Pak kok ikut potong di sini? karena potongan gratis. Saya mau ikut potong. Tak hanya para laki-laki, layanan cuma-cuma ini juga dimanfaatkan oleh para wanita. Ya dagang di sini aja, jual foto. Terus tahu ada potong gratis ini gimana tadi? Ya tadi berangkat, terus kan biasanya duduk di sini dulu, ada rame-rame. Terus ini dipungut biaya berapa ini? Enggak, gratis Mas. Terus hasilnya gimana ini? Keinginan kuat untuk berbagi dengan sesama mendorong para tukang cukur menggelar layanan gratis. Mereka bukan miliarder dan hanya memiliki keahlian mencukur sehingga bakti sosial diwujudkan dalam bentuk cukur gratis. Ini kita bakti sosial dari Barber Tuban Community, perkumpulan tukang cukur se-Kabupaten Tuban. Tujuannya apa ini Mas? Ya kita berbagi saja Om. Jadi karena yang kita bisa hanya di sini cuma berbagi seperti itu. Meski terkesan sederhana, sedikitnya 80 orang ikut memanfaatkan cukur gratis. Mereka mengaku sangat terbantu karena uang biaya cukur bisa dimanfaatkan untuk membeli kebutuhan rumah tangga. Tim Liputan CNN Indonesia. Nah, yang berikutnya masih dalam nuansa ulang tahun Jakarta ke-495, kita mau ulas nih. Ada satu sosok pendekar legendaris dari tanah Betawi, namanya Si Pitung. Lihat tahu gak? Tahu dong, ini sudah 120 tahun setelah kematiannya, Si Pitung masih mendapatkan tempat di hati masyarakat Jakarta. Tapi siapakah dia sesungguhnya? Ini dia ceritanya. Kenal Si Pitung? Si Pitung, kenal Si Pitung. Siapa Si Pitung? Tokoh Betawi. Pitung yang dari Rawabelong, cuma nggak tahu orangnya, tahu ceritanya. Siapa Si Pitung? Kepala apa sih, pembela ya Betawi itu. Kenal nggak tapi tahu. Oh ya, siapa Si Pitung? Jagoan Betawi ya. Ya, siapa warga Jakarta yang nggak kenal dengan Si Pitung? Tokoh Betawi yang melegenda ini namanya telah diabadikan menjadi nama jalan di kawasan Rawabelong, Jakarta Barat, tempat yang diduga kuat merupakan tempat kelahirannya. Menurut cerita, Si Pitung yang bernama asli Salihun lahir pada 1866 di pinggiran kota Batavia dari pasangan Piuh dan Pinah. Untuk mengetahui lebih banyak tentang Si Pitung, saya akan bertemu dengan Bahtiar, pemilik sanggar Si Pitung di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kawasan ini sudah jauh berbeda dengan saat Si Pitung masih hidup. Pada abad ke-19, tempat ini merupakan Om London atau daerah pinggirannya Batavia yang sulit dikendalikan oleh penjajah. Bahtiar menceritakan, Pitung dahulu belajar main pukul atau istilah silat dalam budaya Betawi di kawasan yang satu ini. Pada saat itu, silat diajarkan di pesantren. Selain ilmu agama, silat menjadi bekal masa depan Si Pitung sebelum menjadi jagoan. Pada saat Pitung hidup, belum ada sebutan untuk aliran main pukul yang ia pelajari. Meski begitu, tidak tertutup kemungkinan jurus-jurus yang ia kuasai menjadi cikal bakal aliran silat cingkrik yang juga lahir di Rawabelong. Amis! Salam! Assalamualaikum. Hormat!
Terima kasih. Yasira Cinggirik ini sendiri diduga berusia lebih dari 100 tahun. Dan di Kampung Rawabelong sendiri ada sekitar lebih dari 13 guru persilatan yang ada di sini. Ayah demam di sini yang berkuasa di wilayah ini. Untuk mengenang kehidupan si Pitung, berbagai kisahnya dilestarikan dalam bentuk pertunjukan lenong. Di mata orang Betawi, si Pitung dikenal sebagai sosok pejuang yang membela rakyat dari penindasan. Berbekal akhlak yang baik dan kepandaian bela diri, dia dengan berani melawan penjajah dan suruhannya untuk menegakkan keadilan. Nah, jadi kalau di dalam film katanya Pitung membagi-bagikan uang. Padahal itu yang dirampok dari hasil tukang-tukang pukul itu yang memaksa ngambil hak-hak rakyat kecil diambil kembali dan dikembalikan lagi. Nah itu yang dipelintir sama Belanda, dia bilang dia perampok. Pitung bukan perampok. Salah satu peninggalan yang bersinggungan dengan si Pitung yang saat ini masih bisa dijumpai adalah Museum Rumah Si Pitung di kawasan Marunda, Jakarta Utara. Rumah panggung ini sebenarnya adalah rumah saudagar kaya Bugis bernama Haji Safiuddin yang pernah didatangi oleh si Pitung. Ada 3 versi tentang keberadaan si Pitung di sini. Pertama, si Pitung memang bersahabat dengan Haji Safiuddin dan berkunjung ke sini untuk bersilaturahmi. Keduanya berlari atau menyembunyikan diri setelah merampok di daerah Condet. Versi ketiganya malah si Pitung merampok hartanya Haji Safiuddin. Berbeda dengan cerita rakyat tentang si Pitung yang diwariskan secara turun-temurun, bukti sejarah atau media massa dan arsip pemerintahan kolonial Belanda saat itu menggambarkan si Pitung sebagai sosok antagonis. Si Pitung dianggap melanggar undang-undang. Koran-koran pada saat itu menggambarkan si Pitung sebagai sosok yang dicintai sekaligus ditakuti masyarakat. Si Pitung disebut kerap beraksi menggunakan pistol revolver yang merupakan temuan baru pada akhir abad ke-19 dan meresahkan pemerintah kolonial, sehingga mereka berupaya keras menangkapnya. Terkait cerita kebaikan si Pitung yang disandingkan dengan kisah Robin Hood, sejarawan Universitas Leiden Margriet van Til menilai kisah itu bukan tidak berdasar. Terlebih, Pitung pasti memerlukan bantuan masyarakat ketika bersembunyi dari kejaran aparat. Oh yes, it could very well be, because that's the information I don't get from written sources. I get some information, but there are still a lot of things we don't know about Si Pitung. And that are the kinds like this. How was he like a person? Was he generous? And that's the thing, I think you have to go to oral tradition to find out about that kind of thing. But he was popular in some way. Si Pitung meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit setelah tertembak peluru saat disergap polisi yang dipimpin Scott van Hine di sebuah pemakaman di kawasan Tanah Abang pada tahun 1893. Sosok Si Pitung pernah diwacanakan menjadi pahlawan nasional, namun terbentur minimnya dokumen resmi. Meski begitu, ia akan selalu mendapatkan tempat khusus di hati masyarakat Betawi yang kisahnya akan terus dikenang. Tim Liputan CNN Indonesia.